pagi fams, balik lagi nih sama Joy Ricci di sini di Ragam Indonesia. Masih worry nih sama prediksi krisis ekonomi fams? Ayolah, asal kita nggak tergantung sama pihak lain aja, semua yang kita punya pasti udah cukup nih buat menangkis badai krisis. Salah satu caranya adalah budidaya hewan ternak. Nih, saya punya alternatif beberapa hewan ternak nih. Wah, pagi-pagi udah meluk anak domba. Menang banyak nih anak dombanya. Wait, tapi yang punya domba ini juga menang banyak kok fams. Karena domba-domba inilah yang akan jadi pegangan seandainya terjadi krisis ekonomi tahun depan. Oh iya fams, ini merupakan jenis domba Wonosobo. Leluhur domba jenis ini bukan domba sembarangan, karena asalnya berasal dari negeri Belanda dengan nama domba Texel. Kerennya lagi nih fams, pada tahun 2020 lalu, seekor domba Texel ini pernah dihargai sampai $490.000 atau setara dengan 7,2 miliar rupiah pada sebuah ajang lelang di Skotlandia. Indonesia emang udah lama mengembangkan jenis domba Texel ini nih fams. Wilayah dataran tinggi seperti di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menjadi tempat yang dianggap cocok untuk budidaya jenis domba ini. Maklum deh, suhu di dataran tinggi Wonosobo dianggap hampir menyerupai suhu udara di negara asalnya. Bulu yang tebal menjadi ciri dari jenis domba yang biasa hidup di iklim yang cenderung dingin. Sebagai perawatan untuk domba Texel, bulu yang tebal ini biasa dipangkas setiap 3-6 bulan sekali. Cukur bulu domba memang menjadi salah satu perawatan wajib fams. Karena kalau terlalu tebal, dombanya jadi nggak sehat fams. Khawatir banyak bakteri di bulunya. Tapi sayangnya nih fams, bulu domba ini masih dianggap hanya sebagai limbah. Padahal kualitas bulu domba Texel Wonosobo ini sebenarnya punya potensi besar. Antara lain, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku benang wol dengan kualitas yang terbaik. Oh iya fams, domba Texel ini mulai dikembangbiakan di Wonosobo sejak tahun 1950-an. Domba dari Belanda ini dikawin silangkan dengan jenis domba lokal berekor tipis yang badannya gemuk dan pendek. Peranakan domba Texel dan domba lokal inilah yang kemudian dikenal dengan nama domba Wonosobo atau Dombos. Dombos ini telah ditetapkan sebagai ternak lokal Indonesia berdasarkan ketetapan Menteri Pertanian tahun 2011 lalu. Ciri utama dari domba Texel Wonosobo terletak pada ukuran tubuhnya yang agak panjang fams, dengan bentuk telinga yang agak lancip. Ciri khas lainnya yaitu pada bulu wol yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh, kecuali perut bagian bawah, kaki, serta bagian wajah. Biasanya sih fams, dombos jantan dewasa ini memiliki bobot lebih dari 1 kuintal. Untuk betina dewasa, beratnya bisa mencapai 80 kg. Texel kalau di saya kebanyakan yang permintaan itu yang di harga 10 jutaan mas. Itu lepas sapih antara umur 5 bulan sampai 7 bulan. Gitu, satu ekornya. Ya, kalau indukan ada yang berkisar 30 sampai 50 juta. Kalau indukan yang bagus ada. Yoi fams, harga domba Wonosobo ini memang relatif lebih tinggi ketimbang jenis domba pedaging yang biasa. Lain lagi nih kalau dombos ini udah sering juara kontes. Harganya bisa sampai ratusan juta fams. Wah, seharga 1 unit mobil nih. Selain domba Texel Wonosobo atau dombos, ada jenis domba peranakan lain yang gak kalah istimewa. Namanya Dodi. Nah lo yang namanya Dodi atau dikenal juga dengan nama domba Dieng alias domba Batur. Disebut domba Batur karena banyak dibudidaya oleh para peternak di kawasan dataran tinggi Dieng dan Kecamatan Batur. Diapit banyak bukit dan pegunungan. Wilayah ini juga terbilang bersuhu dingin, sehingga cocok nih menjadi tempat hidup domba berbulu tebal. Berbeda dengan dombos yang merupakan hasil kawin silang. Domba Batur ini terlahir dari perkawinan silang domba lokal dengan domba merino dari Australia. Ciri fisiknya ini juga berbeda fams. Dari segi ukuran, domba Batur lebih pendek ketimbang domba Wonosobo. Bentuknya bulat tidak memanjang, serta bagian wajahnya dipenuhi dengan bulu yang lebat. Tampilannya memang lebih lucu sih fams, bikin gemes gimana gitu. Jadi, kamu tim yang mana nih fams? Domba Texel atau domba Batur? Kalau saya sih pilih dua-duanya aja ya. Ada satu lagi fams, hewan peliharaan yang layak dijadikan ladang cuan. Lihat nih, lucu-lucu banget nih kelincinya. Pantesan mamalia yang satu ini disukai banyak orang.
Udah lucu, bulunya lembut, bikin kelinci jadi nyaman buat dijadikan teman. Apalagi kelinci juga nggak ada cakar sama gigi yang tajam. Jadi, layak banget nih sebagai hewan peliharaan yang ramah. Selain itu, kelinci juga mudah dirawat, fams, karena makannya juga nggak susah. Oh iya, kelinci ada banyak jenisnya juga nih, fams. Ada yang bulunya lebat, bahkan sampai menutupi mukanya. Namanya kelinci jenis English Angora. Ada juga nih kelinci mini, tapi sangat hiperaktif dan suka berlarian ke sana kemari, yaitu jenis Netherland Dwarf. Kalau yang kupingnya turun ini nih, jenisnya Holland Loop. Ciri khasnya ini memang di kupingnya ini yang unik nih, fams. Dan yang satu ini nih, kelinci German Giant. Sesuai namanya, fams, memang ukurannya giant alias gede banget. Bandingin aja nih sama kelinci lainnya. Ngomong-ngomong, apa nggak berat tuh, Kak? Soalnya berat kelinci ini bisa sampai 10 kg loh, fams. Gendongnya aja penuh perjuangan ini sih. Nah, buat kamu penggemar kelinci, sesekali main nih ke Bandung, fams. Tepatnya di kawasan Lembang. Di sini terdapat lokasi peternakan dan budidaya kelinci. Mulai dari berbagai kelinci hias sampai kelinci pedaging, semuanya ada di sini, fams. Udah gitu, peminatnya ini nggak cuma masyarakat Indonesia aja, tapi udah diekspor sampai ke Malaysia, Singapura, Filipina, bahkan Saudi Arabia. Sebenarnya nggak susah kok untuk memelihara atau membudidayakan kelinci. Yang penting harus rajin seperti memelihara tubuh kita. Kalau mau beternak kelinci, sebaiknya mulai pelihara yang usianya udah di atas 2 bulan. Karena kalau masih kecil, tubuhnya masih lemah. Terus, rajin-rajin juga ngasih makannya. Bisa diberi pelet, sayuran hijau, atau wortel. Jangan lupa juga air, biar nggak dehidrasi. Tapi kelinci juga perlu diberikan vitamin, fams. Minimal sebulan 2 kali. Tujuannya untuk mencegah penyakit pada kelinci. Kebersihan kandang ini juga harus diperhatikan. Jika kandangnya bersih, pasti kelincinya akan terhindar dari penyakit. Oh iya, fams, kelinci sebaiknya dipelihara di kandang yang ruangannya tertutup. Karena kalau enggak, akan bikin kembung dan kehilangan nafsu makan. Sesekali juga ajak nih bermain ke area terbuka, biar kelincinya senang, fams. Sama aja kayak kita. Kalau nggak kemana-mana, pasti bawaannya stres kan? Gimana nih? Boleh ya kita coba ternak kelinci di rumah? Nih, ada perumahan baru. Tapi kok ukurannya kecil banget ya? Ini lebih kecil dari rumah sangat sederhana ini sih. Ya jelas kecil lah, fams. Soalnya ini bukan buat manusia, tapi buat ayam, fams. Beternak ayam ini memang layak jadi salah satu pilihan buat nambah penghasilan di masa depan. Tapi ayam yang satu ini, memang beda, fams. Kenalin nih, yang punya perumahan ini, fams. Namanya Pak Mangku Sekaan. Beliau merupakan seorang peternak ayam Filipina terbesar di Buleleng, Provinsi Bali. Peternakan ini menggunakan sistem kandang klaster modern. Ada lebih dari 150 klaster macam ini. Tiap klaster berisi 1 ekor ayam. Maklum, ayamnya nggak bisa hidup bareng keluarga atau keturunannya. Ayam jenis ini memang dikhususkan sebagai petarung. Berbeda dengan jenis ayam potong dan berakhir sebagai fried chicken. Kalau si gagah ini harganya bisa saingan nih sama motor. Bahkan kalau ayamnya jadi jawara, harganya bisa puluhan juta, fams. Kalau Pak Mangku minimal punya 100 ekor. Berarti lumayan banget tuh untuk dijadikan ladang cuan. Fams, ayam Filipina ini beda sama ayam Bangkok ya. Sebenarnya ayam ini merupakan ayam aduan super dari negara Amerika. Tapi lebih banyak dikembangkan di Filipina. Jadinya nama Filipina ini lebih dikenal sebagai salah satu jenis ayam petarung. Perawatannya gak susah kok. Tiap 3 hari sekali, kandangnya harus disemprot disinfektan untuk menekan populasi bakteri. Jadi kalau ada ayam yang sakit, gak bakal nularin teman-temannya. Sebaiknya hindari penyemprotan langsung pada ayam. Penyemprotan cukup dengan metode kabut ke arah atap kandang. Ini nih enaknya punya kandang terbuka kayak gini. Bukan cuma bisa mengurangi aroma khas ayam, sistem kandang seperti ini bisa bikin si ayam dapat sinar matahari secara langsung. Jadi bisa meningkatkan metabolisme pada ayam biar gak gampang sakit, fams. Selain bisa lebih tahan terhadap cuaca, ayam yang sering ketemu matahari bisa dapat vitamin D alami yang berkhasiat untuk memperpadat tulangnya. Jadi,
ayamnya ini bisa lebih kuat, fams. Satu lagi nih, fams. Ayam yang sering ketemu pasir bakal jadi lebih sehat. Karena pasir atau tanah mengandung kalsium dan fosfor yang berguna untuk memperkuat sendi dan tulang. Karena termasuk ayam petarung, maka harus sering-sering nih latihan nih, fams. Latihannya cukup sama ayam imitasi kok. Boneka ini memang dikhususkan untuk latihan, biar jiwa petarung ayam jadi terbentuk. Karena terbuat dari silikon, jadi bonekanya ini gak akan menyakiti si ayam. Ayam Filipina ternyata punya mental yang kuat, fams. Jadi nggak takut dengan apapun, walau ukurannya jauh lebih besar dari tubuh mereka. Wait, latihan ya, nggak selesai sampai di sini, fams. Ayam ini juga harus nge-gym dengan cara diberikan daun-daun kering sebagai alasnya. Pada tahap ini, ayam akan mengorek-ngorek daun kering menggunakan kaki untuk memunculkan naluri mencari makan. Cara ini juga efektif nih untuk mengurangi kegemukan dan melenturkan otot ayam. Fams, meskipun biasanya cuma ayam jantan yang jadi atlet, tapi Pak Mangku juga punya ayam betinanya agar mereka terus berkembang biak. Mereka punya rumah masing-masing loh untuk bertelur dan menjaga sampai telurnya bisa menetas dengan sempurna. Masih berhubungan sama ayam nih, fams, tapi kali ini kaitannya sama telurnya. Ini dia nih tempat penyimpanan telur ayam atau biasa disebut egg tray. Just info aja nih, fams, telur ini merupakan salah satu bahan makanan favorit untuk warga plus 62. Karena tingginya konsumsi telur, bukan cuma peternak unggas aja nih yang kecipratan berkahnya. Produsen pembuatan baki telur ini juga ngerasain rezekinya nih, fams. Ada 2 jenis egg tray, fams. Selain terbuat dari plastik, salah satu produsen yang ada di Provinsi Bali ini menggunakan bahan karton. Sesuai dengan namanya, egg tray karton daur ulang terbuat dari bahan kertas karton, kardus, dan sejenisnya yang udah nggak terpakai. Dengan cara ini bisa mengurangi populasi limbah kertas yang dapat mencemari lingkungan. Nah, karena egg tray karton ini nggak butuh bahan yang mahal, harganya ini juga lebih ramah di kantong. Jika dibandingkan dengan bahan plastik, selisihnya bisa 8-10 kali lipat. Meskipun cenderung lebih rapuh, tapi keduanya ini sama-sama bisa menjaga suhu telur tetap stabil. Jadi nggak akan mempengaruhi kualitas telur. Bagi telur ini dipasarkan sampai ke seluruh penjuru Pulau Bali. Bukan yang nggak mampu dikirim ke wilayah lain, fams. Soalnya biaya pengirimannya ini lebih mahal daripada biaya pembuatannya. Nah, buat kamu yang tertarik sama usaha yang satu ini, yang terpenting ini adalah modal alat-alatnya, fams. Maklum, bagi telur bukan produk kerajinan tangan. Jadi, semua proses ini menggunakan mesin dengan kapasitas besar. Selanjutnya, lokasi juga menentukan prestasi. Kalau daerahnya sering hujan, sebaiknya pikir-pikir dulu deh kalau mau berkecimpung di dunia bagi telur. Soalnya nih, fams, proses penjemuran ini cuma bisa mengandalkan matahari, fams. Kalau sering kena hujan, ntar bakinya jadi lebih cepat berjamur lagi dan susah buat dijual. Fams, katanya nih, ayam-ayam yang dipelihara sama manusia sekarang ini berasal dari ayam liar. Keturunan ayam liar yang udah jinak, kemudian disilangkan dan dikasih perawatan khusus untuk mendapatkan ayam jenis unggulan. Makanya, sekarang ada banyak jenis ayam ternak nih, yang salah satunya ayam probiotik ini, fams. Berbeda dengan ayam potong biasa, ayam probiotik diternak secara alami, tanpa menggunakan zat kimia apapun, mulai dari penetasan telur, perawatan, hingga ayam siap potong. So that's why, fams, ayam probiotik ini memiliki lemak yang lebih rendah dibanding ayam biasa. Sekarang, kita ceki-ceki nih, proses pembuatan ayam asap yang menggunakan daging ayam probiotik. Kita bikin jadi ayam asap ya, fams. Kita siapkan dulu nih bahan bakunya. Secara fisik, daging ayam probiotik ini dan ayam biasa memang udah kelihatan bedanya. Pertama, warna ayam probiotik lebih cerah daripada ayam biasa. Lalu bisa dilihat nih, fams, kalau daging ayam biasa ini punya lapisan lemak yang lebih banyak. Terus daging ayam probiotik ini lebih kenyal ketika disentuh. Sedangkan untuk aromanya, ayam biasa memiliki aroma yang lebih amis ketimbang ayam probiotik. Dalam satu hari, pabrik yang berlokasi di Bandung ini bisa memproduksi lebih dari 1.000 ekor ayam. Memasak daging dengan cara diasap seperti ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu sebagai cara untuk mengawetkan makanan. Nah, setelah di packing, ayam akan dibekukan nih hingga suhu minus 18 derajat Celcius sebelum kemudian dipasarkan ke seluruh Indonesia. Layaknya makanan siap saji, penyajian daging asap ayam ini juga praktis kok. Tinggal dipanaskan aja selama 18 menit sebelum disantap.
Apalagi ayamnya udah dibumbuin. Jadi bisa langsung dikonsumsi, fams. Atau kalau mau dikreasikan, ini juga bisa, fams. Misalnya, dibikin ayam asap isi ayam. Wah. So, this is it. Ayam asap isi ayam keju mozzarella udah siap nih. Jadi deh, kita sarapan ayam asap. Selain bebas dari zat kimia, ayam probiotik ini juga bagus untuk meningkatkan fungsi pencernaan dan kekebalan tubuh kita, fams. Mantap deh! Fams, di pasar ekspor dunia, komoditas yang satu ini terbilang penting dan cukup banyak dicari. Walaupun harganya sangat tinggi, tapi peminat sarang burung walet ini nggak pernah sepi. Indonesia ini bahkan menjadi negara dengan penyumbang 20% kebutuhan sarang burung walet di pasar dunia internasional. Pada periode awal 2020, ekspor sarang burung walet Indonesia ini mencapai hampir 1,6 triliun rupiah, fams. Sebelum dilepas ke pasar dunia, sarang burung walet ini memang harus melalui banyak tahapan. Dari mulai pencarian yang sulit sampai tahap sortir dan pembersihan yang butuh ketelitian. Nah, di sini nih, fams, salah satu tempat di mana sarang burung walet di laundry sampai bersih. Lihat sendiri deh perbedaan antara sebelum dan sesudah dibersihkan. Dari yang tadinya penuh bulu dan kotoran sampai bersih putih kayak gini. Sarang ini memang tempat di mana burung bertelur, menetaskan dan membesarkan anak-anaknya. Jadi sebagai tempat tinggal di habitat aslinya, wajar aja nih kalau sarang burung walet ini jauh dari kata bersih. Sarang burung walet yang masih berupa bahan butuh beberapa kali tahap pembersihan. Setidaknya ada 7 tahapan yang mesti dilalui. Dari mulai pencucian dasar, cuci lanjutan, sampai tahap finishingnya. Semuanya harus diproses secara natural tanpa memakai bahan kimia sama sekali. Maklum deh, sarang burung walet ini adalah bahan pangan eksklusif yang punya banyak manfaat kesehatan. Berlokasi di Temanggung, Jawa Tengah, usaha ini diawali dari pencucian sarang burung seliti. Baru deh di tahun 2017, pencucian sarang burung walet mulai digeluti. Karena permintaan pasar yang cukup tinggi, fams. Pasokan bahan bakunya didapat dari Pulau Kalimantan, yang menjadi wilayah penghasil sarang burung walet terbaik di Indonesia. Setelah cukup bersih dari bulu dan kotoran, sarang burung walet yang terurai akan kembali dirangkai menjadi bentuk seperti aslinya. Tapi sekarang ini sangat turun dan harga pasarnya pun juga sangat rendah sekarang. Kalau dulu yang super ini di Cina informasinya 35 sampai 40 juta. Tapi sekarang ini kita jual kisaran dari 20 sampai 22 juta. Itu bahan-bahan yang sudah bersih. Nah, untuk yang bahan baku yang kita ambil itu harga sekarang ini dimulai dari 6 sampai 10 juta. Jadi ada perbedaan sangat mencolok antara sekarang sama sebelum pandemi. Saat masa jaya sebelum pandemi, di tempat ini mampu mengerjakan pembersihan sampai sebanyak 2 kuintal, fams. Dari jumlah yang sebanyak itu, sarang burung walet akan didistribusikan ke mitra di Jakarta untuk selanjutnya dilepas ke pasar ekspor. Daerah pesisir pantai dengan tebing dan gua memang menjadi tempat favorit walet untuk bersarang. Tapi kalau sekarang, gak perlu repot nih keluar masuk gua. Rumah budidaya sarang walet ini juga udah banyak, terutama di daerah pesisir. Burung walet membuat sarang dari air liurnya. Secara bertahap, air liur burung walet akan mengeras hingga akhirnya membentuk jaringan sarang untuk bertelur. Biasanya sih, waktu terbaik untuk panen sarangnya saat walet pergi mencari makan sampai sore. Jangan sampai telat ya, fams. Kalau sampai kelihatan, nanti waletnya ngambek karena sarangnya digusur. Ada sekitar 14 negara yang menjadi tujuan ekspor sarang walet Indonesia. Paling banyak sih ke Cina dan Hong Kong, yang memang gemar mengkonsumsi olahan sup sarang burung walet. Tradisi mengkonsumsinya udah lebih dari 1000 tahun, fams. Hingga kini, sup sarang burung walet ini dianggap sebagai makanan mewah di Asia. Gak main-main, fams. Harga jualnya bisa mencapai lebih dari 2 juta rupiah semangkoknya. Wow! Sarang burung walet ini punya banyak manfaat kesehatan. Mulai dari menjaga metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, menurunkan kolesterol, sampai mencegah penyakit kanker. Cita rasanya yang hambar justru jadi bikin netral. Mau dibikin olahan gurih? Bisa. Mau dibikin jadi minuman dingin juga bisa. Wah, so pasti segar. Es buah sarang burung walet jadi contoh minuman yang sederhana, tapi berbahan dasar mewah kelas dunia. Soal cita rasa, udah pasti sih mewah, fams.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini ya, Fems. Saksikan terus Seragam Indonesia tiap Senin sampai Jumat pukul 5.30 pagi hanya di channel Trans 7. Semoga tayangan tadi bermanfaat untuk kita semua ya, Fems. Dan semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Amin. Love you.